kita mesti kesehatan, kekuatan, kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tak sedikit teman-teman kita atau keluarga kita, rekan kita yang masih berbaring di rumah sakit, bahkan tidak bisa kegiatan seperti kita ini. Itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah, serta selalu saya alhamdulillah pada hari ini bisa kegiatan sama anak. Saya pun sempat berbisik dengan Pak Gugum. Biasanya kalau hari Jumat ini agak kurang ini, sekarang udah pasal satu gitu. Jadi ini yang diharapkan ketika kita berkumpul di tempat seperti ini dalam pembiasaan membantu karakter dan begitu seperti baiklah untuk senantiasa merendahkan diri kita, rojak kepada Allah, memohon kepada Allah. Anandaku yang di belakang barangkali mohon duduknya walaupun dia sholat untuk melihat ke kiblat. Mohon anandaku ya, duduknya silakan menghadap ke kiblat, menghadap ke kami. Langsung sama, sudah hampir setahun lebih ada di sini, setahun kita bersama-sama dengan kita untuk mencari informasi, menggali potensi, serta berkolaborasi sehingga masa sesuatu yang harapan ke depan Anda menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang paling utama barangkali saya mohon, karena kita kemarin sudah komitmen sesuai dengan arahan kementerian bahwa setiap hari, setiap jam 7 kita ramah jam 7 kita lakukan ini. Saya mohon dengan sebuah hormat, dengan segala sangat debat ini didengarkan ketika ditemukan lagu bicara atau lagu kebangsaan kita, mohon sigap, tegap, siap, sempurna. Walaupun Anda sedang di lorong kelas atau Anda sedang di lapang atau mungkin di jalan, tolong dengar. Sekali lagi, anakku yang berbahagia, ketika di rumah dan caranya tidak lagi aktivitas atau gerakan apapun, langsung termasuk sekali kantin sekalipun langsung tegak. Kami juga sama, Bapak Ibu juga sama. Ini masalah medsos itu sangat luar biasa. Tadi malam pun kami masih hidup menyikapi kondisi terbaru terakhir. Tolong bijaklah dalam bermedsos. Sekali lagi, bijaklah dalam bermedsos. Ketika Anda mendapat informasi, jangan asal share, tapi disaring dulu. Karena kalau Anda misalnya men-sharekan hal-hal yang kurang elok, itu Anda akan kena undang-undang ITE. Sekali lagi, bijaklah dalam bermedsos. Kebiasaan anak hebat Indonesia. Yang pertama, bangun pagi lebih awal. Ya, mini-mininya lah jam 5 paling dini gitu. Kalau kami biasa jam 4 udah bangun. Karena bagaimanapun kalau sudah terbiasa itu tidur jam 3 pun jam 4 pasti bangun. Selamat pagi, silakan untuk beribadah, berdoa, mandi dulu atau mungkin jamlah untuk ambil air wudhu. Kita sholat sekarang wudhunya di 4:32 menit. Masih ada waktu untuk prepare. Siapa setengah jam kalau mau jam 4. Sholat ibadah dengan Pak Pula untuk berolahraga, walaupun cuma beberapa menit. Kemudian yang tidak kalah penting, makan yang baik. Rata-rata anak kita ini makannya, kalau saya lihat dari kebiasaan Anda ini, nggak lepas dari 3 hal: pengawet,
pewarna berasa. Bisa kita kembali ke makan alamnya, baik jeruk. Karena efek dari yang tiga tadi, pengawet, perasa, pewarna, ujungnya adalah residu. Apa residunya? Bisa residu ke dalam diri kita, bisa juga residu ke lingkungan, yaitu sampah. Ingat bahwa pengawet, perasa, pewarna itu bisa menyebabkan karsinogen yang akan berakumulasi di jaringan dan jangka waktu itu panjang bisa menyebabkan kanker, diabetes, bahkan gagal ginjal. Silakan tanyakan ke guru biologi atau guru kimia bagaimana residu dari makanan pengawet, perasa, pewarna tadi bisa berakumulasi. Makan yang bekerja yang baik, kemudian bahkan kalau tambahkan makan seperti yang baik dan halal. Dan yang berikutnya, gemar belajar. Jujur, secara penilaian rapor mutu pendidikan di Sobat Belajar sampai hari ini kita di literasi paling tertinggi ya kalau salah. RMP kita literasi tertinggi. Artinya, walaupun kita dipotret hanya oleh 40 orang dengan asisten minimal AKI yang tahun kemarin, hasilnya ternyata literasi kita naik. Pertanyaan, apa benar literasi kita naik? Saya katakan, saya jamin. Anak kita di sini dari pagi sampai dengan sore, dari sebelum tidur sampai sebelum tidur lagi pasti membaca. Cuma mungkin bacanya beda. Kalau baca manual lewat buku, sekarang bacanya baik HP atau mungkin komputer, laptop. Jadi betul bahwa secara literasi kita naik. Cuma kemampuan untuk pemahamannya itu yang tidak perlu dipertanyakan dan perlu dipertanyakan. Beberapa hari lalu saya turun keliling juga dari nomor itu tidak tinggi. Saya tanya anak 6-8 berapa? Kelas 8-8 berapa? Karena nanti di tahun pelajaran yang baru di sekolah PPDB kita akan tes satu yang tes baca Quran, yang tes sarapan 1-10. Kesalahan 1 sampai dengan 10, 1 ke 1, 1 ke 2, sampai jangan sampai ditanya 8 kali 4 bingung. Kenapa? Karena biasanya HP 8 lepas dengan klik kali ini langsung keluar. Zaman kita itu zaman kami dulu itu yang merawat 1 sampai dengan 10 maksimal di kelas 3 sudah paham, sudah hafal, sudah ngomong. Itu berasal dari perhitungan apa perhitungan ada di harapan tadi. Kemudian yang berikutnya yang ada bermasyarakat pilihan. Jadi di sela-sela Anda tidak ada kegiatan sekolah, silakan ikut bermasyarakat di lingkungannya. Baik besok bulan puasa, mungkin kamu ikut terawih, dan setelah itu jangan cari yang paling cepat. Biasanya kalau di sana terawih itu cari yang paling cepat. Kokatnya sedikit, badannya cepat. Kalau ada kokatnya panjang, 23, apalagi suatu yang panjang, pada mau. Nah, itulah pentingnya kita pemahaman keilmuan. Mau 11 enggak, mau yang 23 silakan. Yang penting terawihnya dengan khusyuk dan ikhlas. Kemudian yang tidak penting setelah bermasyarakat, tidur lebih cepat. Kalau tadi lebih cepat, ya tidur pun lebih cepat. Kapan target usia kamu ini kan minimal 9 jam per hari. Terus 9 jam ya? 8-9 jam per hari. Kalau kami ini yang mungkin 7 jam aja, kalau itu banyak kegiatan. Jadi ini mah kadang-kadang saya sering cek teman-teman kamu yang punya nomornya, karena saya yang 12 malam dan aku cek masih online, tapi masih tidur. Saya coba saya Gerian. Apa Gerian? Gerian P biasanya ternyata respon siapa? Nah, berarti belum tidur dia. Makanya tolong misalkan jam 9 kalau udah tidur.
bisa lebih cepat. Itulah barangkali anakku saran kami, maaf lebih dari 3 menit, lebihnya cuma 8 menit. Jadi mohon maaf kalau perlu panjang, saking kangennya saya terutama pada anak yang kelas 12. Kemudian bila terlibat waktu itu